Sudah menjadi tuntunan ilahi saat mana sekolah yang tidak sedang libur dari nurani. Haja Syarifah Suraidah melangkah tanpa iring-iringan protokoler berlebihan. Tak ada upacara secara khusus, tak ada pidato yang disimpan di saku jas. Yang ada hanya hati yang seperti kompas tua bergetar ketika mendengar kata pendidikan. Ia tiba di Taman Pendidikan Fastabiqul Khairat Samarinda. Taman bukan sekadar sekolah, sebab di sini anak-anak tidak hanya diajari cara menjawab soal, tetapi cara menjawab hidup. Fastabiqul Khairat kala itu bukan slogan spanduk yang luntur diguyur hujan anggaran. Ia adalah perintah langit yang diterjemahkan ke dalam bangku kelas, papan tulis dan tatapan guru yang belum tentu kaya harta tetapi kaya kesabaran. Taman ini didirikan oleh Haji Muhammad Yosutomo, seorang pengusaha sukses yang tahu betul bahwa laba terbesar tidak pernah tercatat di neraca bank, melainkan di dada generasi. Ia penganut agama yang tidak memajang kesalehan di papan reklame, tidak menjual doa per kilo, tidak membranding tahajud sebagai konten viral. Ia memilih sunyi sepertiga malam yang tak pernah absen dari sajadah. Pendidikan menentukan maju mundurnya bangsa, katanya suatu hari. Tanpa mikrofon, tanpa tepuk tangan pesanan, dan ia tahu negara tidak runtuh karena kekurangan gedung tinggi, tetapi karena kekurangan manusia bermental lurus. Maka ketika ia mendirikan Taman Pendidikan Fastabiqul Khairat, niatnya bukan mencetak robot penghafal kurikulum, bukan pula calon pejabat yang fasih berpidato tetapi gagap ketika berhadapan dengan nurani. Ia ingin melahirkan manusia cerdas dalam ilmu dunia, kukuh dalam mental, tegar dalam godaan, dan sadar bahwa ilmu tanpa akhlak adalah pisau tanpa gagang, tajam kemana-mana, melukai siapa saja termasuk pemiliknya. Maka wajar bila sekolah ini penuh prestasi, wajar bila namanya dibisikkan dari warung kopi ke ruang tamu, dari obrolan ibu-ibu ke perenungan para ayah, dan sangat wajar bila Haja Syarifah Suraidah meluangkan waktu berkunjung. Boleh jadi ia ingin mendaftarkan anaknya, atau lebih jauh, ia ingin memastikan bahwa masa depan tidak diserahkan kepada kebetulan. Ia melihat ruang kelas, mendengar suara anak-anak yang belum pandai berpolitik tetapi jujur ketika berkata, "Bu Guru, saya belum paham." Ia tersenyum, senyum seorang ibu yang tahu kejujuran intelektual lebih mahal daripada nilai sempurna hasil contekan. Beberapa waktu yang lalu, nama Haja Syarifah Suraidah tertera di berita nasional. Ia resmi dilantik sebagai Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kalimantan Timur periode 2025-2030. Pelantikan berlangsung di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia Jakarta hari Senin tanggal 3 Maret 2025. Dipimpin langsung oleh Ketua Umum Dekranaz Pusat Selvi Gibran Rakebuming, istri Wakil Presiden Republik Indonesia. Acara dirangkai dengan buka puasa bersama karena bangsa ini jika beruntung masih mau menyatukan ritual spiritual dan agenda struktural, sekaligus peringatan hari ulang tahun ke-45 tahun usia yang cukup matang untuk berhenti menjadi simbol dan mulai menjadi solusi. Haja Syarifah Suraidah, akrab disapa Bunda Harum, menyimak dengan cermat. Ia tahu harapan besar adalah di titik ini. Puisi bertanya, bukan menghakimi, bukan mendikti. Apa jadinya jika pendidikan bermental kuat bertemu UMKM yang didampingi serius? Apa jadinya jika sekolah seperti Fastabiqul Khairat melahirkan generasi yang tidak hanya ingin jadi pegawai tetapi pencipta lapangan kerja? Apa jadinya jika nilai tahajud yang sunyi bertemu etos usaha yang tekun? Mungkin kita tidak lagi sibuk mengeluh bonus demografi,
tanpa tahu mau diapakan. Mungkin anak-anak tidak lagi diajari bermimpi jadi pejabat tanpa tahu arti melayani. Mungkin UMKM tidak lagi diperlakukan sebagai objek program tetapi subjek peradaban. Di antara Taman Pendidikan dan Dekranasda terbentang satu benang merah manusia dan bangsa ini pada akhirnya hanya akan setinggi kualitas manusianya. Maka puisi ini tidak menuding, tidak menggurui, ia hanya mengingatkan pendidikan tanpa keberpihakan ekonomi akan melahirkan pengangguran terdidik. Ekonomi tanpa pendidikan mental akan melahirkan kaya mendadak yang miskin tanggung jawab. Solusinya bukan retorika. Solusinya kerja sunyi seperti sepertiga malam yang tak pernah absen dari Haji Muhammad Yosutomo. Solusinya ketekunan seperti tangan UMKM yang tak pernah lelah meski jarang dipuji. Solusinya keberanian seperti langkah Haji Syarifah Suraida yang mau datang ke sekolah lalu mau pula memikul amanah di tingkat provinsi. Jika pendidikan dan UMKM berjalan seiring, maka bangsa ini tak perlu terlalu sering berpidato tentang masa depan, sebab masa depan sedang bekerja di ruang kelas, di bengkel kecil, di pasar, dan di sajadah yang basah oleh doa. Dan disitulah Indonesia perlahan-lahan naik kelas setinggi-tingginya. Harmoni Indonesia.
Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami mengabdi. Bangsa Indonesia, aku Pancasila, aku cinta Indonesia. Merdeka, harmoni, Akbar. Amin. Terima kasih.